zakat. Nah, ini pembahasan ini hadzal bahth yahtaj ila liqa'at wa liqa'at. Pembahasan zakat ini gak cukup satu pertemuan, karena dia menjadi satu pembahasan tersendiri. Jadi para ulama bahkan menulis kitab khusus tentang fiqh zakat. Nah, tapi ini saya coba ringkas sehingga poin-poin penting bisa sama-sama kita pahami. Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan zakat, sebagai tambahan karena saudara-saudara sekalian beriktikaf di Masjid Al-Muhajirin 10 hari terakhir, ada ilmu yang disampaikan oleh para ulama agar iktikaf kita pahalanya berlimpah, yaitu niatkan iktikaf di masjid niat wajib atau nazar, sehingga dapat pahala iktikaf bukan sunnah tapi wajib, berlipat ganda pahalanya. Jadi niatnya wajib atau nazar, statusnya menjadi fardu, sehingga pahalanya bukan pahala sunnah saja yang diraih tapi pahala wajib, dan itu akan dilipat gandakan. Itu ilmu yang diajarkan oleh para ulama terdahulu. Al-Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, di dalam kitab Al-Majmu' beliau menjelaskan di antara lafaz niat yang dibaca yaitu nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid fardhan lillahi ta'ala. Ada juga yang menambahkan dengan madumtu fiha atau madumtu fihi, ya, selama saya berada di dalam masjid, ya, madumtu fihi. Az-zakat termasuk ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta. Wa qad qasama al-fuqaha al-ibadah ala thalathati aqsam. Para fuqaha membagi ibadah 3 bagian. Yang pertama al-ibadah al-badaniyah, ibadah badan, kasolati wasaumi, seperti sholat, puasa, dinamakan dengan ibadah badan karena ketika kita beribadah, fisik kita yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua disebut dengan al-ibadah al-maliyah, ibadah harta. Apa maksudnya ibadah harta? Yaitu kita beribadah tidak menggunakan fisik, tapi ibadah kita kepada Allah menggunakan harta yang kita keluarkan. Kazakati, seperti zakat. Zakat kita ibadah keluarkan harta tanpa fisik. Begitu juga as-sadaqah, sedekah. Ibadah yang ketiga disebut dengan al-ibadah al-badaniyah wal maliyah, ibadah badan dan harta. Kal hajj wal umrah, seperti ibadah haji dan umrah. Ibadah haji membutuhkan harta. Makanya bagi orang yang mampu, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji, maka pada waktu itu hukumnya wajib. Kata mampu di sini mampu secara finansial, mampu secara fisikis, mampu secara kesehatan. Nah, itu 3 ibadah yang diuraikan oleh para fuqaha. Zakat berada di al-ibadah al-maliyah. Zakat berada di al-ibadah al-maliyah, ibadah harta. Dan zakat terbagi menjadi 2. Menurut para fuqaha ada disebut zakat mal. Zakat mal ini terbagi lagi menjadi 6. Ya, namanya zakat harta. Zakat harta itu terbagi 6. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Syekh Salim bin Sumair dalam kitab Safinatun Najah, Kitabun Mukhtasar fil Madhab Syafi'i, kitab ringkasan tentang fikih madhab Syafi'i. Beliau mengatakan al-amwalul lati talzamu fiha zakatu bisittati anwa'. Harta yang wajib dizakati itu ada 6 macam.
An-na'amu disebut dengan zakat ternak, zakat unta, sapi dan kambing. Wan nakdan, emas perak. Wal muasyarat, zakat pertanian dan buah. Dalam mazhab Syafi'i buah hanya terbagi dua, kurma sama anggur. Kemudian yang berikut yang keempat, amwal tijarah, zakat perdagangan. Rubu usyri qimah urudi tijarah, nanti dizakati 2,5%. Yang berikutnya ar-riqas, yang kelima, zakat barang berharga yang digali. Jadi kalau kita gali tanah, tahu-tahu ada harta, kita sebut di sini harta karun. Kalau memang itu hartanya yang sudah ada sebelum lahirnya Nabi SAW atau sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, diperkirakan tahunnya seperti itu, maka wajib mengeluarkan zakat. Namanya zakat ar-riqas. Dan yang terakhir disebut dengan zakat al-ma'din, pertambangan berupa tambang emas dan perak. Inilah yang disebut zakat harta atau zakat mal. Nah, ini kalau dikaji satu persatu butuh sebulan, mungkin 2 bulan. Karena para fuqaha menulis kitab khusus tentang zakat mal saja itu berjilid-jilid. Nah, zakat yang kedua disebut dengan zakatul badan, zakat badan. Zakat badan hanya satu, yaitu zakat fitrah. Jadi zakat terbagi menjadi dua, zakat mal dan zakat fitrah. Zakat fitrah itu hanya khusus ada di bulan suci Ramadan, dan orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu man adraka juz'ah min Ramadan wa juz'ah min Syawal. Orang yang dia mendapati sebagian dari bulan Ramadan dan sebagian dari bulan Syawal. Yang dimaksud sebagian dari bulan Syawal awalnya, awal Syawal. Jadi pemahamannya atau contoh, ada bayi yang lahir tepat waktu maghrib di akhir Ramadan. Kalau sudah maghrib sudah bukan Ramadan lagi, sudah masuk Syawal. Maka bayi tersebut tidak wajib dikeluarkan zakat karena dia tidak dapati Ramadan. Atau ada orang meninggal, meninggalnya itu pas maghrib di akhir Ramadan, di awal Syawal. Orang meninggal ini tetap wajib kita keluarkan zakatnya. Dan zakat fitrah ini unik, yaitu kewajibannya anak bayi pun wajib dikeluarkan zakat, orang tua juga wajib. Orang miskin, standar miskin gak masuk dalam zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu wajib bagi orang yang punya makanan di hari raya Idul Fitri sehari semalamnya dan ada lebihnya itu zakat fitrah. Nah, itu tentang zakat fitrah. Kemudian secara bahasa, zakat fitrah dan zakat mal ya secara umum dinamakan dalam kitab fikih babuz zakah, bab zakat. Itu secara bahasa artinya at-tathhir, mensucikan, atau an-nama, sesuatu yang tumbuh, atau al-barakah, keberkahan. Itu makna secara bahasa, atau orang-orang kuliah bilang secara etimologi. Kalau para fuqaha sebut lughatan. Nah, ini bisa dilihat keterangannya dari ulama pakar bahasa Arab. Ya, seperti Imam Ibnu Faris dalam kitab Miqyas beliau. Wa kadza al-Imam Fairuz Abadi dalam kitab Al-Qamus Al-Muhit. Wa kadza al-Imam Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi dalam kitabnya Tajul Arus min Jawahiril Qamus. Beliau mensyarahi kitab Al-Qamus Al-Muhit. Dan juga Lisanul Arab Al-Imam Ibni Manzur. Nah, mereka menjelaskan makna bahasa zakat itu adalah at-tathhir, atau yang kedua disebut dengan juga al-barakah atau an-nama, sesuatu yang tumbuh atau berkah. Nah, berkah sendiri artinya adalah ziyadatul khair, tambahan kebaikan.
atau menurut Imam Raghib Al-Asbahani dalam kitab Mu'jam Mufradati Al-Fadil Qur'anil Karim, artinya thubutul khair ilahi fi syai', ketetapan kebaikan Allah terhadap sesuatu, itu disebut dengan al-barakah. Dan status hukum zakat disepakati oleh seluruh ulama bil ijma', hukumnya wajib, kesepakatan bil ijma', berdasarkan beberapa ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang kewajiban zakat itu. Di surat At-Taubah ayat 103 misalnya, khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah, kata ambillah di situ di dalam kajian ilmu nahu ya fil amr, perintah. Dalam kajian usul fikih, al aslu fil amri lil wujub, asal dari perintah hukumnya wajib, bisa juga sunnah. Tapi kalau perintah zakat itu wajib karena dikumpulkan dengan dalil-dalil yang lainnya, ternyata maknanya itu perintah yang sifatnya wajib. Khudh min amwalihim, kata min at-tab'id, ambillah sebagian, tidak semua Allah mewajibkan kita keluarkan zakat. Jadi min di situ maknanya sebagian. Sebagian di sini kalau kaitannya dengan zakat perdagangan, contohnya itu kan 2,5%. Tapi kalau kaitannya dengan zakat pertanian bisa 5%, bisa 10%. Kaitannya dengan rikos, harta galian yang ditemukan 20%. Dan ada disebut dengan nisab. Nisab itu adalah ukuran wajib zakat. Jadi harta kita jika sudah mencapai ukuran namanya nisab, maka di saat itulah kita diwajibkan mengeluarkan zakat. Jadi harus hati-hati ketika ada orang tidak wajib zakat, jangan kita wajibkan mereka zakat, haram. Karena kita sudah mengadakan hukum baru. Dan ketika seseorang sudah wajib zakat, harus keluarkan zakat. Nah, nisabnya bervariasi karena di masa Rasul SAW standarnya menggunakan emas dan perak. Kalau kita merujuk ke Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh, beliau sebutkan kisaran 85 gram emas. Pada saat itu sudah diwajibkan kita mengeluarkan zakat. Kalau 1 gram 1 juta, ya kurang lebih 85 juta. Emas kalau 1 gram 1 juta, 85 juta. Jadi pendapat ini juga saya ikuti karena standarnya lebih kecil sehingga kita harus keluarkan zakat. Ada yang 90 gram. Kalau memilih 85 gram, otomatis peluang untuk orang mengeluarkan zakat lebih banyak dibanding mengambil standar yang terlampau tinggi, ada 90, ada 92 dan seterusnya. Nah, itu menurut Dr. Wahbah Zuhaili 85 gram. Dan beliau menulis kitab Fiqhul Islam itu, beliau mengeluarkan seluruh usahanya hingga Dr. Said Ramdan Al-Buti mengatakan, saya gak mampu mengarang kitab seperti Dr. Wahbah Zuhaili. Bisa berbulan-bulan mutalaah kitab istiqomah. Ya, beliau memutalaah, menganalisa, kemudian mengambil dari pendapat-pendapat para fuqaha lintas mazhab, kemudian dijadikan satu kitab yang berjudul Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Kemudian ada yang namanya haul, perputaran 1 tahun. Jadi harta yang kita miliki nanti 1 tahun berikut dikeluarkan zakat, hitungan hijriah. Walaupun tidak semua zakat menggunakan haul ya. Ada beberapa zakat menggunakan haul, ada yang tidak. Seperti rikos itu tidak menggunakan haul. Karena ketika ditemukan hartanya, maka saat itu juga dia mengeluarkan zakat sekitar 20%. Wa fil hadis qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis Rasul bersabda, riwayat Ibnu Majah yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 273 Hijriah, di dalam sunannya, la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haul. Tidak ada zakat di dalam satu harta kecuali sudah mencapai 1 tahun. Nah, ini yang harus kita perhatikan, bahwa zakat mal tidak punya hubungan dengan bulan suci Ramadan. Yang punya hubungan dengan bulan suci Ramadan zakat fitrah. Artinya kalau ada orang memulai usaha dagang,
di bulan Sya'ban, maka dia akan wajib mengeluarkan zakatnya di bulan Sya'ban, bukan di bulan Ramadan. Jangan sampai dia menunda. Dia menunda bulan suci Ramadan, padahal mulai dagangnya bulan Sya'ban. Dia kena dosa. Karena menunda-nunda zakat hukumnya haram. Kalau mungkin memulai usaha di bulan Syawal, masih ada kemungkinan namanya ta'jilu zakat, mengsegerakan zakat walaupun belum masuk ke bulannya, itu masih dimaafkan. Ya, karena dia mulainya Syawal, sesudah Ramadan. Tapi kalau mulainya Sya'ban dan dia menunda mengeluarkan zakat malnya di bulan Ramadan, maka itu bisa menjadi haram. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kita harus menghitung mulai kapan kita mulai berbisnis, sehingga nanti dari situlah kita keluarkan zakat di bulan tersebut. Hitungannya kalau pembahasan hukum agama Islam, standarnya menggunakan bulan Hijriah. Semua pembahasannya menggunakan bulan Hijriah. Sekarang kita dipermudah, setiap kalender ada Hijriahnya. Nah, jadi harus dihitung dan dicatat. Nah, ini dalil pertama ya, wajibnya zakat. Dalil kedua di surat Al-Baqarah ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u marrakiin." Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Nah, selalu di dalam Al-Quran ketika ada perintah salat, setelahnya itu ada perintah zakat. Itu satu hal yang sudah lumrah di kalangan para mufassirun. Bahkan mereka memberikan istilah ya as-salatu akhuz zakati wa zakatu akhuz salati. Ya, salat itu saudara kandungnya zakat, zakat itu saudara kandungnya salat. Di mana ada salat, di situ ada zakat. Kemudian ditutup dengan warka'u ma'arrakiin. Itu dalam ilmu balaghah disebut dengan majas mursal, artinya itlaqu juz'in wa iradatu kull. Menyebutkan sebagian tapi maknanya keseluruhan. Artinya di situ ruku artinya salat. Allah sebutkan ruku tapi maknanya salat. Sebab ibadah di dalam agama Islam enggak ada posisi ruku. Adanya sujud sahwi, sujud tilawah. Enggak ada ruku tilawah, ruku sahwi. Ruku hanya ada dalam rangkaian salat. Dia tidak bisa menjadi ibadah yang independen. Makanya maknanya di situ adalah menyebutkan sebagian tapi maknanya keseluruhan. Baik. Dalil yang ketiga, ini yang paling kuat. Kalau tadi ayat Al-Quran sudah jadi referensi utama ya, dalam hukum Islam. Yaitu sunnah, ijma' wal qiyas. Tapi dalam kitab sejarah tertulis, dan ini termasuk satu hujjah yang sangat kuat bahwa zakat itu hukumnya wajib. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Al-I'lam biqawati' al-Islam yang lahir tahun 909 Hijriah, beliau mengatakan jika ada orang tidak mau menunaikan zakat karena mengingkari kewajiban zakat, maka hukumnya bisa kafir. Tapi kalau ada orang muslim tidak mau mengeluarkan zakat karena bakhil, karena kikir, maka hukumnya adalah dosa besar. Jadi antara kufur dan dosa besar. Sayyidina Abu Bakar Siddiq tercatat dalam kitab-kitab sejarah, setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak orang murtad yang tadinya Islam kemudian keluar dari agama Islam setelah wafatnya Nabi. Bahkan ada golongan yang tidak mau membayar zakat. Pada saat itu beliau kirimkan pasukan untuk memerangi mereka. Memerangi siapa? Orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan, "Wallahi la uqatilanna man farraqa baina sholati waz zakah." Demi Allah, saya akan perangi orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Nah, ini kalau tidak wajib tidak mungkin diperangi. Kenapa beliau perangi? Sebab ini satu kewajiban. Mani'uz zakah. Orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dianggap sudah melakukan satu pelanggaran besar, sehingga beliau memerintahkan sahabat-sahabat untuk memerangi orang-orang tersebut. Bahkan dalam kitab fikih, bisa dibaca dalam kitab-kitab mutawalat, itu tertulis bahwasanya kalau ada orang tidak mau keluarkan zakat padahal dia mampu keluarkan zakat, maka hukumnya wajib pemerintah mengambil secara paksa.
Setelah itu dihukum dia, ta'zir. Itu dalam koridor hukum Islam. Artinya ini satu kewajiban yang sangat fundamental di dalam agama Islam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, beliau pernah mengatakan, "Thalathu ayatin nazalat makrunatan bi thalathi ayatin la yuqbalu wahidatun minha bi ghairi qarinatiha." Ada 3 ayat yang Allah turunkan selalu terikat dengan 3 ayat lainnya, dan tidak akan diterima kecuali bersamaan dengan ikatannya. Yang pertama, kata beliau, aqimus sholata wa atuz zakata. Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat. Faman sholla wa lam yuaddi az-zakata la tuqbal minhu as-sholah. Siapa yang sholat akan tetapi tidak mau membayar zakat, maka sholatnya tidak diterima. Pemahamannya adalah dia tidak mau mengeluarkan zakat karena mengingkari kewajiban zakat. Sholatnya tidak diterima karena statusnya bukan orang Islam. Tapi kalau dia tidak mau keluarkan zakat karena kikir, bukan karena mengingkari kewajibannya, sholatnya tetap sah, tapi dia sudah melakukan dosa besar. Ayat yang kedua, kata Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ardhahuma, yaitu usykurillah wa liwalidaik. Berterima kasihlah kepada Allah dan kedua orang tuamu. Faman syakarallah wa lam yashkur walidayhi lam yuqbal minhu. Siapa yang berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, tapi dia tidak berterima kasih kepada kedua orang tuanya, maka amalnya tidak diterima. Terima kasihnya kepada Allah tidak diterima. Yang ketiga, atiullah wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Faman ata Allah wa lam yuti'ir rasul lam yuqbal minhu. Siapa yang hanya taat kepada Allah tapi dia tidak taat kepada Rasul, maka ketaatannya kepada Allah tidak diterima. Itu yang disebut oleh Sayyidina Ibnu Abbas, 3 ayat yang selalu bergandengan, tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Zakat bukan ibadah baru. Bahkan sebagian para sejarawan mengatakan zakat ini ada qil, ya, ada pendapat pertama kali dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana kisah kedua putranya Qabil dan Habil, yang satu beliau mempersembahkan hewan, yang satu mempersembahkan hasil panen. Kebanyakan ulama membahas bahwa ini masalah kurban, tapi realitanya kurban gak ada hasil pertanian. Kurban itu hanya hewan, baik itu unta, sapi, dan kambing. Kalau pertanian masuknya di zakat, sehingga ada pendapat mengatakan zakat pertama kali dilakukan oleh Nabi Adam. Pendapat kedua dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Pendapat ketiga dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan dalilnya adalah di surat Maryam ayat 31, ketika Allah tunjukkan mukjizat Nabi Isa alaihissalam waktu masih bayi, Allah izinkan bisa berbicara. Maka Nabi Isa berbicara tuh, wa ausani bisolati wa zakati ma dumtu hayya. Allah mewasiatkan kepada saya melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Nah, artinya Nabi Isa juga disyariatkan zakat. Jadi bukan ibadah baru, tapi ibadah ini ibadahnya para anbiya terdahulu. Mengeluarkan zakat ma dumtu hayya, selama saya masih hidup. Dan zakat ini salah satu hikmahnya dari sekian banyak hikmah. Ada satu kitab ajib berjudul Hikmatut Tasri' wa Falsafatuh, karya Syekh Jarjawi Al-Hambali, menerangkan tentang hikmah-hikmah ibadah.
Ketika beliau menguraikan tentang zakat, beliau mengatakan di antara hikmah mengeluarkan zakat, kesimpulannya itu yang bisa saya pahami, yaitu menghilangkan sifat kikir. Karena orang kikir sangat sulit mengeluarkan harta. Makanya ada syariat untuk melatih diri kita menjadi orang yang dermawan. Padahal hanya sedikit, 2,5%. Kalau mazhab sufi, pernah ditanya oleh Imam Ahmad bin Hanbal kepada salah satu tokoh sufi, dan itu termaktub dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiyah yang ditulis oleh Imam Abu Nuaim al-Asbahani. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal bertanya kepada seorang sufi, zakat kalian berapa persen yang dikeluarkan? Maka seorang sufi mengatakan 100%. Karena semua harta ini milik Allah, bukan milik saya. Pingsan Imam Ahmad bin Hanbal. Itu standarisasi fikih para sufi, jauh di atas kita. 2,5% dikeluarkan. Nah, sifat bakhil ini adalah sifat yang tercela. Salah satu obat yang Allah berikan kepada kita menghilangkan sifat bukhl, yaitu zakat dan sedekah. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khaira li anfusikum wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Di surat At-Taghabun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertakwalah kepada Allah semampu kalian, dan dengarkanlah dan taatilah dan infakkanlah harta kalian, itu jauh lebih baik bagi kalian. Dan siapa yang terjaga dari sifat kikir, mereka itulah orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kikir, al-bakhil, itu kata Nabi, ba'id minal jannah, jauh dari surga. Ba'id minan nas, jauh dari manusia. Ba'id minallah, jauh dari Allah. Wa fi riwayah disebutkan orang dermawan qarib minallah, dekat dengan Allah. Qarib minal jannah, dekat dengan surga. Qarib minan nas, dekat dengan manusia. Ba'id minan nar, jauh dari api neraka. Itu salah satu hikmah kenapa kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, untuk menghilangkan sifat kikir. Dan konsekuensi bagi orang yang sudah diwajibkan zakat, artinya dia sudah sampai nisab hartanya untuk mengeluarkan zakat, tapi dengan sengaja tidak mau mengeluarkan zakat atau kurang dalam mengeluarkan zakat, makanya makin banyak hartanya, makin besar harta yang dikeluarkan, itu makin berat. Konsekuensinya atau sanksi al-uqubah itu kurang lebih dia dapat dua. Di dunia dia dapat sanksi dari Allah, dan juga di akhirat. Di dunia, bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamnya, yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma talifa malun fi barrin wala bahrin illa biman'i zakati." Tidaklah harta itu binasa di darat maupun di lautan kecuali sebabnya adalah tidak mengeluarkan zakat. Ini garansi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang ketika mengeluarkan zakat, maka zakatnya akan dijaga oleh hartanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan zakat itu hartanya terjaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini garansi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Di dalam sunannya Rasul bersabda, "Dawau mardakum bisadaqah wa hafsinu amwalakum bizakati wastaqbilu amwajal bala biddu'a wa tadarru." Yang artinya, obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah, dan jagalah harta-harta kalian dengan zakat, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya sanksi di dunia, hartanya itu tidak akan berkah bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, dan hartanya akan binasa, akan hancur dengan kebakaran dan lain sebagainya. Kemudian sanksi yang Allah sediakan di akhirat bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, sebagaimana yang difirmankan di surat At-Taubah, "Walladzina yaknizuna adz-dzahab wal fiddah wala yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan mereka tidak mau
menginfakkan hartanya di jalan Allah, berikan kabar gembira pada mereka dengan azab yang pedih. Kata mufassirun seperti Imam At-Tabari yang lahir 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah di dalam tafsirnya. Begitu juga menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah di dalam tafsirnya At-Tafsir Al-Kabir. Begitu juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir yang lahir 701 Hijriah, wafat 774 Hijriah di dalam tafsirnya. Mereka mengatakan makna yunfikunaha fi sabilillah di sini adalah mengeluarkan zakat. Jadi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat diberikan azab yang pedih. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuraikan makna dari azab yang pedih bagi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Nabi sebutkan mereka diazab dengan apa? Besi panas, kemudian digosokkan di punggungnya, di lehernya hingga tembus sampai ke lambung. Itu saking panasnya itu besi. Sebagian riwayat menyebutkan batu api neraka yang panas diletakkan di puting, kedua putingnya hingga meleleh. Itu adalah azab yang Allah berikan kepada orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Bahkan di riwayat yang lain, ketika Nabi Isra wal Mi'raj di alam misal namanya ya, alam antara dunia dan akhirat. Jadi Allah berikan semacam alam perumpamaan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga Nabi bisa melihat tuh masa depan ya, penghuni nerakanya Nabi lihat, orang-orang yang diazab Nabi lihat. Begitu juga surga, Nabi diperlihatkan surga itu di hadapan beliau. Ata'ala qaumin akbaluhum riqaun wa adbaruhum riqaun. Nabi bertemu dengan satu kaum. Kaum ini digembalakan seperti hewan di dalam neraka. Jadi mereka manusia tapi digembalakan seperti hewan. Kemudian ya'kuluna, mereka memakan ad-dori'. Ada makanan namanya ad-dori'. Ini menu makanan penghuni neraka. Apa itu ad-dori'? Itu ada dalam Al-Qur'an di surat Al-Ghasyiyah. Laisa lahum ta'amun illa min dori' la yusminu wa la yughni min ju'. Artinya adalah makanan tersebut disediakan kepada penghuni neraka. Itu makanan mereka. Ad-dori' menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, juga Imam Al-Biqai dalam kitab Nazmud Durar fi Tanasubil Ayati wa Suwar, itu artinya adalah buah berduri. Yang mereka memang harus makan, penghuni neraka ini. Ketika dimakan, maka durinya ini menghancurkan organ tubuhnya yang di dalam. Ya, lebih dahsyat dari durian. Ya, durian saja sudah menakutkan. Ya, berduri. Ini makanan penghuni neraka. Dan mereka memakan bukan hanya itu, ada juga namanya az-zakum. Di surat Ad-Dukhan Allah Ta'ala jelaskan itu. Ya, inna syajarat az-zakum ta'amul athim kal muhli yagli fil butun kagalyil hamim. Itu menakutkan tuh. Bagaimana Allah sifati penghuni neraka makanannya zakum. Zakum adalah pohon yang ada buahnya. Buahnya ini makanan bagi para pendosa, kata Allah. Al-athim bentuk sighah mubalaghah, artinya banyak melakukan dosa. Bagaimana buah ini? Allah sifati kal-muhli. Kal-muhli saya dapati dalam kamus karya Imam Al-Jurjani. Itu artinya adalah durdur ya, durdiyu zaiti. Durdiyu zaiti, ampas-ampas minyak yang mendidih. Ketika dimakan, yagli fil butun, dia mendidih di dalam perut mereka yang makan. Kal galyil hamim, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Ini makanan yang Allah sediakan bagi penghuni neraka. Mudah-mudahan kita dijauhkan, ya, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Allahumma adkhilna al-jannata bighairi hisab. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga tanpa hisab. Terakhir, problem terkait masalah zakat. Yang pertama, kaum muslimin masih banyak kaum muslimin yang kaya raya tidak mengeluarkan zakat. Ya, potensi zakat itu di Indonesia dari informasi yang saya dapat dari Basnas itu kalau dikeluarkan semua bisa mencapai 233,8 triliun. Itu yang diperkirakan. Mungkin bisa lebih daripada itu. Nah, jadi potensi zakat ini menjadi solusi bagi umat Islam, baik dalam masalah perekonomian,
Begitu juga dalam masalah pendidikan dan juga memberantas kemiskinan bagi umat Islam. Kalau ini difungsikan, dimanage dengan baik. Ada konsep yang sangat baik. Dulu tahun 2009 kami membahas di Universitas ya Asy-Syafi'iyah di Jatiwaringin Pondok Gede. Termasuk saya juga diundang sebagai pemateri. Jadi kurang lebih buku ini saya pernah baca dan pahami ya, karya ulama fikih kontemporer namanya Dr. Yusuf Qaradawi. Ada kitab beliau berjudul Fiqhuz Zakat, fikih zakat. Sebenarnya ini disertasi S3 beliau, disertasi doktor beliau, kemudian dicetak menjadi kitab. Itu ada satu konsep yang sangat menarik, yang sangat baik, yaitu beliau membuat satu konsep zakat ini menjadi harta zakat yang produktif. Maknanya apa? Jangan hanya setahun sekali ngasih begitu, tapi harus ada pembinaan bagi orang-orang fakir miskin di dalam ilmu dagang dan bisnis, sehingga mereka itu jangan hanya berpangku tangan. Agama Islam tidak mendidik umatnya menjadi mental pengemis. Banyak hadis yang melarang itu ya. Jadi jangan tuh minta-minta THR itu ya, aib. Minta-minta ke orang aib. Di depan Allah mukanya ini luntur dagingnya, malu. Karena agama Islam tidak pernah mengajarkan umatnya itu meminta-minta. Bahkan spirit yang dibangun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis al-yadul ulya khairun minal yadi as-sufla. Al-Imam Al-Munawi mengatakan maknanya adalah al-mu'ti khairun minal mu'ta. Yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Jadi Nabi punya keinginan semua ini menjadi muzaki, bukan mustahik. Muzaki itu orang yang mengeluarkan zakat, bukan orang yang hanya menunggu terima zakat. Makanya konsep beliau di dalam kitab Fiqhuz Zakat itu sangat baik, di mana beliau mengatakan harus ada pembinaan bagi para mustahik, orang-orang yang terima zakat, orang-orang fakir miskin, melatih mereka memiliki skill, malakah, kemampuan di dalam berbisnis, sehingga uang zakat yang diberikan kepada mereka itu mereka gunakan menjadi modal usaha, dengan harapan di tahun-tahun berikut mereka bukan menjadi mustahik tapi menjadi muzaki. Kalau ini dilakukan, umat Islam ini akan jaya, apalagi dilakukan serentak di seluruh dunia. Jadi bukan hanya berhenti statis sebagai mustahik, tapi harus progresif, maju, meningkatkan ekonomi dan merubah statusnya dari mustahik menjadi muzaki. Dan saya rasa itu satu teori yang sangat baik ya, terlepas dari Syekh Yusuf Qaradawi yang sebagian ulama mengkritik dan sebagian mendukungnya. Tapi dalam masalah ini satu hal yang menjadi solusi bagi umat. Kemudian yang berikut, makin banyak orang muslim yang kaya raya, dan orang muslim ini orang yang soleh, maka makin memberikan dampak positif bagi agama Islam dan masyarakat di sekitarnya. Ada satu kitab karya Imam Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, Syiaru A'lami Nubala. Itu menjelaskan biografi salah satu al-faqih ya, seorang faqih, ahli fikih di Mesir, namanya Al-Imam Lais bin Sa'ad Al-Misri. Beliau selain ulama, beliau juga seorang pengusaha yang kaya raya. Saking beliau kaya, adanya beliau itu di Mesir itu perekonomian rakyat naik, masyarakat yang miskin sejahtera, karena beliau dermawan. Ada seorang nenek tua datang meminta madu 1 botol. Itu Imam Zahabi ceritakan. Beliau kasih 1 tong. Jadi dia bilang, ini ibu jual jadi pedagang madu ya, nanti saya berikan modal. Akhirnya yang tadinya miskin menjadi orang yang mampu, yang tadinya mustahik meminta zakat, tahun depannya jadi muzaki yang mengeluarkan zakat. Itu Imam Lais bin Sa'ad. Bahkan tamu-tamu yang datang beliau hidangkan makanan, biasanya roti itu. Mereka gigit roti, dapat koin 1 dinar ya, 3 juta lumayan ya. Setiap tamu yang makan dikasih 1 dinar. Bahkan ulama-ulama yang ada dilarang kerja. Beliau larang Imam Malik bin Anas ya, Imam Daril Hijrah.
yang lahir tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah, gurunya Imam Syafi'i. Kata Imam Laits bin Sa'ad, wahai Imam Malik, engkau tidak usah kerja. Kerja engkau sebarkan ilmu Nabi Muhammad SAW. Kerja engkau dakwah. Jangan konsentrasi kemana-mana, fokus di situ. Urusan nafkah saya yang tanggung. Setiap bulan saya berikan tunjangan. Dikasih uang, jumlahnya tidak sedikit. Nah ini kalau figur semacam ini, yang Nabi katakan ni'mal mal soleh li rajul soleh, sebaik-baiknya harta itu di tangan orang soleh. Ya seperti ini. Jadi agama Islam memotivasi kita untuk menguasai ekonomi. Ya, zuhud bukan berarti miskin. Zuhud itu adalah meletakkan dunia di tangan, tidak meletakkan dunia di hati. Sebagaimana doanya orang-orang soleh, Allahumma ij'al dunya fi aidina wa la taj'al fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia ini di tangan kami, wa la taj'alha fi qulubina. Jangan kau jadikan dunia itu di dalam hati kita. Itulah esensi zuhud. Nah, orang yang kaya raya dan dermawan itulah zuhud. Orang miskin belum tentu zuhud. Tiap hari menghayangnya pengen kaya. Ya. Tapi ibadah ditinggalkan. Semangat dakwah tidak ikut membangun agama Islam. Ya bukan zuhud. Itu memang keadaannya nih miskin. Jadi zuhud tidak ada sangkut paut dengan kaya dan miskin. Karena zuhud itu adalah satu sifat yang ada dalam hati yang kita sebut sebagaimana dalam doa tadi, yaitu menjadikan dunia hanya di tangan, tapi tidak menjadikan dunia itu di dalam hati. Itulah esensi zuhud yang sesungguhnya. Makanya Imam Laits bin Sa'ad, sekalipun beliau kaya raya, tapi tidak pernah mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena hartanya gak sampai nisab. Saking dermawannya, bayangkan. Jadi kalau kita prediksi mungkin hartanya di bawah 85 juta setiap tahunnya. Karena harta yang beliau miliki itu beliau gunakan, beliau bagikan, beliau sedekahkan, membantu para ulama, membantu kaum fukara, membangun perekonomian umat dengan hartanya, sehingga setiap tahun, kata Imam Zahabi, beliau tidak pernah wajib mengeluarkan zakat karena hartanya pasti kurang dari nisab. Nah itu luar biasa. Zaman terdahulu juga ada seorang raja Mali namanya Mansa Musa. Ini seorang raja asal Mali, Afrika, dan tercatat sebagai orang terkaya di dunia sepanjang masa. Sampai sekarang belum ada yang pecah rekor beliau, kekayaan beliau. Ya, kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam juga termasuk. Itu beliau waktu datang ke Mesir, begitu juga ke Tanah Suci, sumbangan beliau untuk membangun ekonomi kaum muslimin tidak tanggung. 1 ton emas disumbangkan. Gratis, nggak ada bunga, kemudian nggak ada kembali, dikasih secara cuma-cuma. Akhirnya pada waktu itu Mesir yang dalam keadaan krisis ekonomi, ketika disumbang itu hampir 500 kg, kafir riwayat hampir 1 ton, saat itu langsung ekonominya inflasi, ya, meningkat. Kemudian ekonomi dari masyarakat yang ada di Mesir membaik. Begitu juga di Makkah, di Madinah beliau sumbangkan dan membangun setiap tempat yang beliau singgahi, beliau bangun masjid. Kemudian pulang ke Mali, membangun sekolah kaum muslimin yang bertaraf universitas, kemudian mengirim guru-guru yang ada di Tanah Suci mengajar di Mali. Tapi waktu berjalan, ya, dijajah sama Perancis, sehingga kekayaan beliau diambil dari anak cucunya itu. Sehingga peradaban Mali, Afrika sekarang kita kenal negara miskin, padahal realitanya mereka negara yang dimiskinkan, bukan negara miskin, negara yang dimiskinkan oleh bangsa-bangsa Eropa, ya, karena yang menjajah mereka Prancis. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan terkait masalah zakat, ini berada di dalam naungan syariat. Yang namanya syariat tidak ada efek samping. Yang namanya syariat tidak ada efek samping. Tapi kalau produk yang terlahir dari bukan yang bersumber dari syariat ada efek samping, walaupun bungkusannya kelihatan baik. Saya teringat satu ucapan dari Ibnu Khaldun, seorang sosiolog Islam, kritikus, sejarawan yang menulis kitab Muqaddimah, ya, prolog dari kitab tarikh yang beliau tulis tentang suku Barbar. Beliau mengatakan begini, idza kathurat al-jibayah, asyrakat ad-daulah 'ala nihayah.
kalau pajak sudah terlampau tinggi dan pajak ini berbagai bentuk varian yang mereka ambil dari masyarakat, itu adalah satu tanda bahwa negara tersebut akan hancur. Itu kata Ibnu Khaldun. Pajak tidak dilarang dalam Islam. Pajak tidak haram. Itu harus dirinci ya. Jadi pajak, istilah maksun yang dalam hadis bahwa orang-orang yang maksun itu, makas dalam bahasa hadis itu bukan arti pajak. Tapi apa? Yang mengambil tanpa secara apa namanya? Di pasar ayo bayar. Tapi gak ada aturan, dia sendiri yang ngambil untuk pribadi. Itu namanya makas, pemungut ya. Tukang palak. Yang di dalam hadis itu yang dimaksud tukang palak. Karena ulama-ulama setelahnya itu mereka mengarang kitab tentang perpajakan resmi yang sifatnya itu resmi di bawah naungan khilafah, seperti Al-Ghazali Abu Yusuf menulis kitab Al-Kharraj itu tentang perpajakan. Begitu juga Al-Imam Abul Qasim Ibnu Salam, salah satu ulama yang menyusun ilmu tajwid. Beliau seorang pakar ekonomi juga, menulis kitab Al-Amwal, kitab yang mengatur tentang manajemen mengelola ekonomi suatu negara. Dan di situ ada istilah jibayah. Jibayah itulah yang istilah nanti pajak secara resmi. Jadi pajak secara resmi tidak haram dengan catatan, ada catatan. Yang pertama, betul-betul digunakan untuk maslahat umat. Pembangunan jalan, uangnya dari mana? Dari pajak. Bangun sekolah. Kalau pajak yang menurut begini tidak haram. Dan pajak juga diatur kepada orang yang miskin, tidak dipungut pajak. Kemudian ada jizyah kepada orang non-muslim yang tinggal di wilayah Islam, karena mereka tidak wajib keluar zakat, mereka bayar jizyah, dan jizyah itu di bawah 2,5%. Maka yang semacam ini tidak mengapa. Tapi kalau pajak terlampau tinggi dan mengambil secara merata, baik yang miskin juga diambil, yang kelas menengah juga diambil, dengan tingginya pajak, itu yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun, tunggulah kehancuran satu bangsa dengan tingginya pajak, karena akan menyusahkan daripada masyarakat. Dan ini yang dikritik oleh Imam Nawawi ketika waktu itu Bayi Baros sebagai amir di Suriah itu menaikkan pajak negara untuk seluruh masyarakat. Imam Nawawi gak mau tanda tangan. Karena kenapa? Imam Nawawi mengatakan harusnya yang pertama pejabat-pejabatnya dulu. Mereka yang punya harta begitu banyak, kenapa yang diminta harus rakyat kecil? Kalau mereka semua sudah mengeluarkan harta mereka disesuaikan dengan kekayaan mereka dan digunakan untuk maslahat, kalau ada kurang baru masyarakat kecil membantu. Itu konsep pajak versinya Imam Nawawi. Nah, jadi itu kaitannya bahwa zakat adalah solusi ya bagi ekonomi umat Islam, dan satu kewajiban yang gak boleh ditinggalkan. Hukumnya wajib, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.